Saudara, kebakaran terjadi di Jalan Kebon Jahe, Kober 8, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Api dengan cepat menghanguskan sejumlah bangunan, saudara. Berdasarkan informasi sementara, sempat terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari listrik. Kebakaran diduga terjadi sejak pukul 8:20 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini proses pemadaman masih terus berlangsung. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Petugas pemadam kebakaran, saudara, kesulitan untuk menjangkau titik kebakaran karena sempitnya akses di permukiman ini, saudara. Hingga kini proses pemadaman masih berlangsung. Warga juga mulai menyelamatkan harta benda mereka. Dalam proses pemadaman, saudara, warga juga ikut memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran makin meluas ke rumah warga lainnya. Dan untuk informasi terkini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Rangga Indrajana yang berada di lokasi kebakaran, saudara. Selamat malam, Rangga. Rangga, kondisinya saat ini seperti apa? Selamat malam Yasir dan saudara. Kondisi terkini adalah kebakaran masih berlangsung. Kami tiba di lokasi 40 menit sesudah kebakaran dimulai, tepatnya pada pukul 8:20. Namun seperti yang bisa terlihat di belakang saya ini, kebakaran masih berkobar dan proses pemadaman masih berlangsung. Juru kamera Kompas TV Andika Pratama akan menunjukkan kondisi terkini di mana api terdekat itu berjarak sekitar 10 meter dari lokasi kini kami berada. Usaha kebakaran masih terus berlangsung. Kesulitannya seperti yang terlihat adalah sempitnya rumah-rumah warga di pemukiman Petojo Selatan ini, sehingga selang air sulit untuk menemukan titik-titik kritis kobaran api. Dan juga dari lokasi saya berada ini panasnya masih terasa, saudara, sehingga kami harus berhati-hati mengantisipasi menyebarnya api, karena tadi sempat dengan perbincangan warga, api ini masih menyebar bahkan 40 menit sesudah dimulai, api masih ada risiko menyebar ke rumah-rumah lainnya. Nah, di bawah ini bisa terlihat dan terdengar juga usaha-usaha warga dan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang terus menyebar di lokasi. Tadi rumah di seberang kami ini sempat ada kobaran api, namun berhasil dipadamkan oleh usaha gabungan petugas pemadam kebakaran dan warga. Dan yang terlihat adalah selang-selang warga dan pemadam kebakaran mengeluarkan selang-selang. Dari pantauan kami tadi, mobil pemadam kebakaran terletak di depan Kementerian Perhubungan, karena memang lokasi ini dekat dengan sejumlah instalasi pemerintahan seperti kantor Wali Kota Jakarta Pusat hingga Kementerian Perhubungan. Dan aksesnya juga cukup jauh. Dari pantauan kami sempat kami melewati warga-warga yang meninggalkan tempat tinggal mereka, serta warga setempat yang turut ikut membantu menghalau kendaraan agar tidak melintas di dekat area kebakaran. Dan dari perbincangan singkat kami sebelum kami mendekati titik kebakaran, warga juga menyebutkan bahwa posko pemadam kebakaran, maksud kami posko pengungsi, masih belum disediakan sekitar 40 menit sesudah kebakaran dimulai. Dan dari informasi yang kami terima, sejauh ini 12 unit damkar sudah dikerahkan oleh BPBD DKI Jakarta. Oleh 12 unit dikerahkan dan dan tentunya ini belum tidak menutupi kemungkinan bahwa akan ada lebih banyak lagi unit damkar yang dikerahkan, mengingat bahwa kondisinya masih
masih berlangsung hingga titik kini. Baik, Yasir. Rangga, kemudian sempat terdengar suara ledakan, apakah itu betul dan dari mana suara ledakan itu, Rangga? Ya, Yasir, kalau berdasarkan perbincangan singkat kami dengan warga tadi, ledakan itu berasal dari titik pusat api, namun kami belum bisa mengonfirmasi persisnya di mana ledakan itu terdengar atau apakah ledakan ini terdengar pada awal atau pertengahan kebakaran ini terjadi. Sehingga selain itu kami juga belum bisa mengonfirmasi sebab persisnya kebakaran karena memang petugas aparat gabungan dari pemadam kebakaran BPBD DKI Jakarta serta Babinsa TNI juga masih terus berdatangan ke lokasi kebakaran. Rangga, nah, ini itu terlihat bahwa melihat petugas kebakaran sudah dan kendalanya apa hingga saat ini yang dialami oleh tim damkar maupun warga? Ya, kalau dari pantauan kami memang lokasi pemukiman warga ini mempunyai rumah-rumah yang berdempetan seperti yang bisa terlihat di layar kaca Anda itu. Pemadam kebakaran mengalami kesulitan membawa selang masuk ke sela-sela rumah atau area di antara rumah karena sempitnya area ini. Dan tentunya bisa terlihat bahwa sempitnya area ini menyebabkan mudahnya kebakaran untuk menjalar dari satu rumah ke rumah lainnya. Kebakaran di lokasi ini terlihat memang sudah berlangsung lama sehingga atap rumah-rumah di lokasi kami kini berada ini sudah musnah ditelan oleh api. Dan hingga kini bisa terlihat di kejauhan itu memang api masih berkobar. Kalau dari pantauan kami itu kira-kira 5 meter dari lokasi pemadam kebakaran yang terdekat. Itu Rangga, kemudian apakah semua warga ataupun korban ini sudah terevakuasi? Ya, kalau dari pantauan kami sudah banyak warga yang terevakuasi. Kami belum mendengar kabarnya adanya korban atau tidak. Sejauh ini warga sudah terevakuasi. Kami belum mendengar kabar mengenai korban yang terkena. Dan kalau dari pantauan kami, memang warga meninggalkan rumahnya dengan tergesa-gesa hanya dengan harta benda yang mereka bawa pada saat itu juga. Rumah ini masih banyak, rumah kami kini berada juga banyak pakaian yang masih berserakan, peralatan rumah yang ditinggalkan oleh warga. Yasir? Baik, kita harapkan ini proses pemadaman juga dapat berlangsung dengan aman dan tentu saja tidak ada korban dalam kebakaran ini. Tetap jaga keselamatan Anda ya, Rangga Indrajana. Terima kasih atas informasinya dari lokasi kebakaran yang berada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Dan saudara, usai jeda Kompas Malam hadir dengan informasi 10 kamar asrama Pondok Pesantren Gontor 8 Aceh hangus terbakar, seluruh barang milik santri termasuk buku hingga kitab juga ikut terbakar.